Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Bintang, absen 4. Saya Vicky Novitake, absen 22. Kami di sini akan menjelaskan analisa kami mengenai sebuah artikel yang membahas tentang pendapatan nasional. Artikel ini membahas pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan nasional di Indonesia. Sejarah pemungutan pajak dimulai sejak zaman kuno di Mesopotamia dan Mesir dan berkembang pesat di Kekaisaran Romawi. Di Indonesia, pemungutan pajak dimulai pada masa kekerajaan dengan sistem upeti. Kemudian berlanjut pada era kolonial yang memberatkan rakyat. Setelah kemerdekaan, pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bukan hanya kewajiban warga negara, tetapi juga kontribusi langsung untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan yang tinggi mencerminkan ketaatan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya reformasi perpajakan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia, memperkuat pendanaan pembangunan, dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Artikel tersebut memberikan pandangan yang jelas dan komprehensif mengenai peran pajak dalam pembangunan nasional, serta pentingnya penerimaan perpajakan yang tinggi bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia. Saya merasa bahwa artikel ini menyoroti dengan baik tantangan dan potensi yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan sistem perpajakan untuk mendanai program pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, saya juga merasa bahwa meskipun artikelnya informatif, ada ruang untuk lebih menggali tentang bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam membayar pajak. Misalnya, mengapa masih ada segmen-segmen masyarakat yang enggan membayar pajak, dan apa langkah konkret yang perlu diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, bisa lebih ditambahkan tentang bagaimana pajak dapat digunakan secara efisien agar masyarakat merasa dampak positifnya dalam pembangunan. Secara keseluruhan, saya melihat artikel ini sebagai penjelasan yang baik tentang pentingnya pajak, namun bisa lebih mendalam dalam menggali dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi sistem perpajakan di Indonesia. Dari artikel tersebut, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil. 1. Pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Pajak adalah sumber utama pendanaan untuk pembangunan nasional yang digunakan untuk mendanai berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa pajak, pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan sosial ekonomi sulit tercapai. Artikel ini mengingatkan kita bahwa kontribusi pajak dari setiap warga negara sangat penting untuk keberhasilan pembangunan negara. 2. Peran pemerintah dalam mengelola pajak. Peran pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak dengan baik dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan yang efisien dan adil hanya dapat terwujud jika pajak digunakan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 3. Membangun kesadaran sosial tentang pajak. Artikel ini mengingatkan kita bahwa setiap rakyat Indonesia harus memahami bahwa pajak yang mereka bayar berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesadaran sosial tentang pentingnya pajak perlu ditingkatkan. Artikel tersebut menyampaikan beberapa penerapan yang relevan terkait dengan perpajakan dan pembangunan nasional. Beberapa penerapan yang dapat diterapkan dari artikel ini antara lain: yang pertama, penerapan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Artikel menekankan pentingnya asas certainty, kepastian, dan equality atau keadilan.
Dalam pemungutan pajak, menurut Adam Smith, penerapan ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan di Indonesia adil, transparan, dan tidak diskriminatif, serta setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk membayar pajak melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pengelolaan anggaran negara yang efisien. Mengingat sebagian besar penerimaan negara yang berasal dari pajak, penting bagi pemerintah untuk mengelola anggaran negara dengan efisien dan efektif. Penerapan kebijakan yang memastikan alokasi anggaran pembangunan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat krusial. Berikutnya, peningkatan kualitas sistem perpajakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya memperbaiki tax ratio Indonesia yang masih rendah. Oleh karena itu, penerapan reformasi perpajakan yang berfokus pada perluasan basis pajak, meningkatkan penegakan hukum pajak, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berikutnya, peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu mendanai program pembangunan yang mendukung penguatan SDM dan infrastruktur, yang menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2020-2024. Secara keseluruhan, penerapan dari artikel ini menyarankan pentingnya peningkatan sistem perpajakan yang adil, pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui kewajiban perpajakan yang benar. Semua ini mendukung upaya untuk memperkuat pembangunan nasional dan menuju masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Sekian penyampaian analisa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.